Ini akan menjadi masalah kita bersama. Ya, dan akan berkepanjangan. Dan akan berkepanjangan terus. Jangan harap kemudian masalah-masalah seperti ini akan selesai. Kalau seandainya nanti ada problem politik dalam itu dia sampai mendapat SP3 itu. Apakah Bung Teta Fer akan mengundurkan diri? Fair bang, saya tegaskan saya fair. Kalau betul-betul kemudian kesalahan-kesalahan yang kemudian saya lakukan sampai kemudian di SP3 dengan data-data yang jelas, saya harus fair untuk kemudian menerima segala konsekuensi yang ada. Karena itu bicara juga pada persoalan mereka tanggung jawabnya di MPM, dan ketika misalkan semua itu sudah dibuktikan dengan data konkret, kemudian dilakukan SP3 dan sudah selesai SP1, SP2 sampai SP3, dan saya betul-betul melakukan kesalahan yang begitu besar, ya mau tidak mau saya harus kemudian terima konsekuensi yang ada. Bahwa siap mundur? Ya siap bang. Bicara pada persoalan komitmen kita sebagai pemimpin, jangan kemudian kita salah mengaku benar. Itu yang jadi masalah bang. Itu yang muncul lagi nanti ego pada persoalan seperti itu bang. Artinya bisa memanipulasi kebenaran. Iya. Oke. Membenarkan Jadi, yang salah bang. Ya kawan Ali ini, kalau nanti ketika jadi presiden masyarakat kemudian di SP3 kemudian dirasa bahwa SP3 itu sangat objektif dan by data atau ilmiah, maka siap mengundurkan diri ya. Sepakat bang, siap. Siap ya. Oke. Itulah kira-kira isu politik yang pertama. Kemudian kita mengarah pada isu politik yang kedua, yaitu ya ada hubungannya dengan yang Bung jalani hari ini, namanya Pemira. Iya bang. Ya, jadi Pemira ini adalah transisi untuk menjadikan Bung menjadi calon pemimpin universitas. Nah, dalam konteks Pemira ini, Bung, jadi saya itu selalu diskusi dengan teman-teman bahwa diskusi Pemira itu tidak terlepas dari isu permainan server, ya keterlibatan birokrasi, kemudian permainan cyber dan sebagainya. Oke. Kemudian bagaimana Bung ya, menanggapi persoalan keterlibatan isu-isu tadi dalam kontestasi Pemira Ogo? Dan kemudian kalau Bung sudah menjadi presiden mahasiswa, apa yang akan Bung lakukan terkait dengan ketiga isu tadi? Baik bang, bicara pada persoalan pemilihan secara daring. Pada dialog kemarin di 461 kemarin waktu diundang seluruh empat calon ketua BEM, saya sampaikan bahwa di UHO kita inginkan pemilihan secara langsung, dilakukan pembukaan TPS seperti yang kemudian diselenggarakan di negara kita. Walaupun tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan perkembangan digital yang terjadi kita harus mampu untuk kemudian menyesuaikan. Tetapi tidak ada yang kemudian menjamin bahwa dalam proses pemilihan secara daring ini akan betul-betul terjadi karena kan sempat terjadi ya. Sempat terjadi sebelumnya ya bahwa ada pemecahan kotak suara katanya dulu. Tapi apakah Bung tidak takut dengan persoalan itu kalau saya mengusulkan bahwa kita pemilihan langsung? Ini bang yang kemudian menjadi masalah buat kita. Jangan kemudian kita letakkan kepada mahasiswa itu adalah jiwa-jiwa premanisme yang terletak kepada mahasiswa. Kita adalah kaum intelektual, kita adalah kaum akademisi. Kenapa kemudian ketakutan-ketakutan itu yang sering kita munculkan bersama? Bahwa kalau kita menganggap bahwa mahasiswa adalah kaum intelektual, kaum akademisi, bukan premanisme, hal-hal seperti itu sebenarnya tidak akan terjadi. Tetapi karena doktrin-doktrin dan dogma-dogma itu yang kemudian diletakkan kepada kita dan kemudian melihat masa-masa lalu yang kemudian katanya terjadi misal hal-hal yang kemudian kita tidak inginkan, itu sebenarnya harus menjadi konsentrasi kita bersama. Itu kemudian harus menjadi komitmen kita bersama. Di sini saya kira sudah lengkap. Bicara pada persoalan keamanan, bicara kedewasaan berpolitik teman-teman, dan ini adalah lingkup akademik. Kenapa kemudian kita takutkan hal-hal jiwa-jiwa premanisme itu, dan tidak boleh kemudian kita letakkan jiwa-jiwa premanisme kepada mahasiswa. Kita adalah kaum intelektual dan kaum akademisi. Itu yang kemudian harus kemudian kita lihat hari ini. Pemilihan secara langsung itu akan lebih demokratis. Teman-teman akan melakukan melihat dinamika yang terjadi secara utuh, dan kemudian tidak ada lagi was-was melihat bahwa tidak ada yang menjamin apakah kemudian terjadi fair atau tidak dalam proses pemilihan secara daring. Tetapi proses kali ini mungkin kita yakini bersama, mudah-mudahan tetap akan berjalan fair, berjalan sesuai dengan demokrasi yang sesungguhnya, tidak ada berpihakan satu sama lain karena kami semua anak-anaknya. Kemudian mudah-mudahan dalam proses pemilihan kali ini demokrasi bisa berjalan dengan baik. Dan saya inginnya harmonisan ini, ketentraman ini yang kemudian terbangun universal lalu tetap kita jaga bersama. Itu yang kemudian perbedaan pandangan politik itu hal yang lumrah dalam dinamika politik seperti ini. Oke. Kalau berarti Bung menginginkan sebenarnya dalam konstruksi imajinasinya itu menginginkan pemilihan offline ya. Pemilihan langsung ya. Tapi kan kalau kita bicara sejarah juga kan senior juga yang putuskan pemilihan online ini. MPM. Kalau saya tidak salah dulu Bang Edi kalau nggak salah dulu. Masih zamannya beliau dulu.
dia mencetuskan pemilu online ini karena dasarnya adalah premanisme itu dulu ya. Premanisme dulu. Dan ya kalau kita menghilangkan itu kayaknya cukup rumit. Karena apa namanya? Kaderisasi itu juga mungkin jalan ya. Jalan. Tapi saya mau kembali ke poin dasarnya bahwa sekarang bagaimana Bung menanggapi ketiga isu tadi? Ada isu keterlibatan birokrasi dalam pemilu online ya, walaupun Bung menginginkan pemilu offline. Tapi saya ingin kita diskusikan, faktanya kan tetap kita pemilu Iya, dalam online ya. Makanya saya mau tanyakan bagaimana tanggapan Bung terkait dengan keterlibatan isu birokrasi, kemudian keterlibatan cybercrime, kemudian permainan server. Bagaimana kira-kira menanggapi perihal itu? Bicara pada persoalan misalkan keterlibatan lainnya, itu kan kemudian hanya sebatas asumsi dan lain sebagainya. Belum ada kemudian data secara konkret yang kemudian kita dapatkan di lapangan permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi, tapi ketika misalkan hal-hal itu betul-betul terjadi dan kita mendapatkan fakta yang kemudian secara data, itu memang tidak boleh kemudian dilakukan. Karena bicara pada persoalan pemilihan seperti ini adalah demokratis. Ini adalah pesta kita bersama. Itu yang kemudian harus kita ketahui bersama. Tetapi isu-isu yang beredar bahwa ada permainan birokrasi dan lain sebagainya, itu mungkin hanya sebatas isu. Mudah-mudahan itu tidak akan terjadi, karena ini adalah pesta demokrasi yang mahasiswa, dan mahasiswa harus merasakan secara adil, jujur dan adil. Itu yang kemudian kita inginkan secara bersama-sama. Semasih kita belum mempunyai data yang valid, semasih kita belum mempunyai data yang konkret, maka kita harus tetap berpandangan positif mengenai hal-hal yang terjadi hari ini. Seperti itu, Bang. Oke. Jadi dalam pandangan Bung terkait isu-isu tadi itu sebatas asumsi saja ya. Dan berharap semoga isu-isu tidak terjadi di momentum ini ya. Ya, Bang. Tidak terjadi. Tapi kemarin saya sempat jawab podcast di teman itu bahwa dia mengakui bahwa isu ini ada ya, isu ini ada ya. Mungkin dia punya data yang lebih. Ya, mungkin dia berdasarkan pengalaman pribadinya mungkin pernah terlibat dalam kontestasi politik pemilihan ini. Dan mungkin juga pernah menyaksikan sendiri terkait dengan sistem-sistem keterlibatan isu-isu tadi. Dan kemudian juga terkait dengan 3 isu tadi itu dalam momentum Pemira juga yang dulu pernah terjadi. Kalau saya salah dulu JMPM tahun yang nggak salah, kemudian ada dulu sampai turun itu birokrasi untuk memutuskan mana ketuanya. Untuk ditentukan mana ketuanya. Jadi dalam pengesahannya itu hanya satu presiden sidang dulu itu. Dalam MPM tapi dulu bukan BEM ya. Apa yang saya sampaikan di situ bahwa ternyata berdasarkan informasi dari teman, kemudian berdasarkan juga proses pemilihan MPM dulu yang memang katanya ada intervensi dari birokrasi kemudian masuk langsung. Kalau memang tidak mau selesai katanya ini MPM kita vakumkan saja. Katanya dulu begitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Bung menanggapi bahwa ada isu, ada informasi yang mengatakan bahwa itu benar-benar terjadi? Bagaimana kira-kira Bung? Ketika menjadi presiden mahasiswa nanti apa yang akan Bung lakukan? Ketika misal ada intervensi yang kemudian dilakukan. Apakah merubah sistemnya, apakah tetap konsisten dengan merubah online ini menjadi offline ketika menjadi presiden mahasiswa? Siapa? Ketika misalkan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang kemudian terjadi di lapangan seperti itu dan kemudian memiliki data yang lebih konkret, kita harus kemudian melihat betul-betul bahwa bicara pada pemilihan secara offline, misalkan pemilihan secara langsung yang kemudian teman-teman hadir di kampus untuk kemudian mencoblos, itu harus kemudian dijaminkan keamanan, dijaminkan stabilitas yang kemudian dalam kampus. Tetapi ketakutan yang terjadi itu sebenarnya tidak boleh kemudian kita letakkan di pikirannya kita, bahwa kita dunia demokratis, dunia akademisi, dunia intelektual. Ketakutan itu harus kemudian kita hilangkan. Jangan kemudian di setiap mahasiswa kita letakkan bahwa ada jiwa premanisme yang kemudian memberontak dan menghancurkan dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian menakuti kita. Ketakutan itulah yang kemudian terletak di pikiran kita dan tidak menginginkan hal-hal yang kemudian kita lakukan secara langsung, pemilihan secara langsung itu menjadi alasan-alasan yang kemudian disisipkan untuk pemilihan secara langsung. Tetapi melihat juga perkembangan digital yang kemudian terjadi hari ini itu, sebenarnya kalau bicara pada persoalan pemilihan secara digital, dengan perkembangan digital hari ini, harus kemudian betul-betul ada yang menjaminkan bahwa proses pemilihan kali ini terjadi jujur dan adil. Itu yang kemudian harus menjadi komitmen dan konsentrasi kita bersama. Tetapi semasih misal
ada hal-hal yang kemudian dilakukan di dalam proses pemilihan secara online ini, kecurangan dan lain sebagainya, itu kemudian harus dievaluasi. Dan itu tidak boleh lagi terjadi. Dan ini adalah demokrasi mahasiswa loh. Jangan kemudian setiap apapun yang dilakukan mahasiswa itu selalu intervensi. Itu yang kemudian harus kita hilangkan bersama-sama. Ini demokrasi mahasiswa dari mahasiswa untuk mahasiswa dan untuk mahasiswa. Itu yang kemudian harus disadari bersama bahwa ini adalah kontestasinya kita, ini adalah ruang kita, ini adalah forum kita. Jadi keterlibatan misalkan birokrasi untuk melakukan intervensi itu udahlah. Biarkan kemudian anak-anak ini untuk kemudian melakukan kontestasi dengan baik. Biarkan mereka berdinamika dengan baik. Tidak mungkin untuk kemudian merusak dan menjatuhkan marwah dari universitas sendiri. Karena mereka melakukan hal ini demi kecintanya dengan alma maternya dan kecintanya Universitas Haloleo. Itu sebenarnya tidak ada berniat untuk kemudian bahwa hal-hal untuk merusak dan melakukan pemberontakan yang kemudian secara frontal untuk kemudian merusak Universitas Haloleo. Itu sangat jauh saya kira. Oke. Jadi kalau Bung menjadi presiden nasional nanti terkait dengan pemira online ini, itu yang akan Bung lakukan adalah memperkuat kredibilitas suara dengan sistem online ini. Sebenarnya saya mau tanyakan langkah konkretnya ini, tapi kayaknya mungkin waktu ya. Oke. Mungkin terakhir ini Bung ya. Terakhir yang saya mau tanyakan itu adalah dalam 3 bulan pertama Bung terpilih, atau bukan terpilih, terlantik ya. Kalau terpilih kan dilantik dulu, baru jalan program kerja. Nah, 3 bulan setelah Bung terlantik menjadi presiden mahasiswa Universitas Haloleo nanti, kalau biasanya kalau yang figur-figur saya bilang amin. Kalau saya bilang kalau menjadi presiden mahasiswa, wow, selanjutnya bilang amin dia biasanya. Nah, dalam 3 bulan pertama itu apa yang akan Bung lakukan ketika menjadi presiden mahasiswa nanti? Secara konkret ya, apa kira-kira Bung? 3 bulan yang kemudian diberikan kepada saya setelah misalkan terlantik. Yang kemudian kita harus lakukan adalah yang ingin saya lakukan adalah ke depan kegiatan-kegiatan yang kemudian berskala nasional itu bagaimana kemudian kita taruh diselenggarakan Universitas Haloleo. Itu yang kemudian harus mengangkat akreditasi Universitas Haloleo. Setiap kegiatan-kegiatan nasional coba kita selenggarakan di Universitas Haloleo. Di lain pihak kemudian ada utusan-utusan yang kemudian dikirim di sana. Makanya BEM UHO harus kemudian hadir di tengah-tengah mahasiswa untuk kemudian mensupport minat dan bakat mahasiswa. Yang kemudian melihat juga hari ini sebenarnya teman-teman yang memiliki minat dan bakat, yang ingin berekspresi dan ingin meningkatkan minat dan bakatnya, itu tidak mendapatkan ruang yang kemudian yang cukup untuk dipoles. Dan ketika misal mereka ingin bertarung di skala nasional misalkan, berkompetisi di skala nasional, seharusnya birokrasi dan BEM Fakultas, BEM UHO harus betul-betul hadir di tengah-tengah mahasiswa untuk kemudian meningkatkan dan mendorong, mensupport secara penuh, secara melihat bakat dan minat di tengah-tengah mahasiswa ini. Itu yang kemudian harus dia lakukan. Itu yang kemudian saya ingin lakukan, kegiatan-kegiatan nasional bagaimana kemudian kita bawa di Universitas Haloleo, kita selenggarakan di Universitas Haloleo. Kemudian kalau misal ada mahasiswa-mahasiswa yang memiliki kreativitas, memiliki bakat untuk kemudian bisa berkompetisi di skala nasional, itu harus disupport dengan baik. Baik itu disediakan fasilitas, baik itu didorong secara finansial. Itu yang kemudian harus kita berikan. Kemudian juga masalah-masalah yang terjadi di internal Universitas Haloleo harus kemudian kita selesaikan. Itu yang kemudian harus menjadi konsentrasi kita bersama. Itu harus menjadi komitmen saya. Menjadi BEM. Ketika misalkan teramini apa yang menjadi nawaitu saya. Ketika misalkan saya berada di posisi BEM UHO ke depan 01, maka masalah-masalah Universitas Haloleo harus mampu kemudian kita selesaikan secara bersama-sama, dan itu bentuk komitmen dan sikap sebagai pimpinan kelembagaan. Oke, jadi yang pertama tadi yang akan Bung lakukan itu adalah menarik kegiatan-kegiatan nasional yang ada di Universitas Haloleo. Kemudian yang kedua adalah tadi mengembangkan minat dan bakat teman-teman mahasiswa. Kemudian yang ketiga menyelesaikan masalah-masalah internal yang ada di Universitas Haloleo. Nah, saya mau konkretkan lagi, sebagaimana ketua calon kemarin itu mengkonkretkan juga. Jadi kalau niatan Bung pertama melakukan kegiatan nasional di Universitas Haloleo, bisa dikonkretkan kegiatan apa saja kira-kira? Baik Bang. Kegiatan-kegiatan yang kemudian ingin saya selenggarakan misal ke depan adalah kita hari ini sudah memiliki stadion UHO yang kemudian berstandar nasional. Kegiatan-kegiatan sepak bola misal, kemudian harus kita selenggarakan Universitas Haloleo dengan hari ini kan kita sudah tergabung di BMSI, BEM seluruh Indonesia. Melalui misalkan forum seperti itu, melalui misal organisasi seperti itu, bisa kita lakukan yang namanya kerjasama dengan BEM-BEM yang ada di luar Universitas Haloleo. Itu yang kemudian harus kita bangun. Kenapa? Karena di lain pihak kolaboratif secara internal, kolaboratif di eksternal juga kemudian harus kita bangun. Itu kita harus masifkan secara bersama-sama. Kegiatan-kegiatan misalkan kegiatan seni,
kayak misal menyanyi, puisi, teater, itu kemudian harus kita selenggarakan juga di Universitas Saloleo skala nasional. Ada teman-teman misal ada di FIB yang kemudian kita bisa selenggarakan di situ kegiatan-kegiatan nasional. Lomba Lomba orasi juga, alhamdulillah kemarin juara 2 tingkat nasional. Oh gitu ya? Lomba orasi, Bang. Oh pantas ya, ternyata narasi-narasi oratornya tadi ya keluar terus. Oke, jadi lomba orasi rektor atau lomba orasi? Lomba orasi mahasiswa, Bang. Jadi itulah minat dan bakat itu harus kemudian kita tangkap, harus kemudian disediakan ruang yang sebesar-besarnya, harus kelembagaan Universitas Saloleo itu, kelembagaan yang ada di kampus itu harus betul-betul hadir di tengah-tengah mahasiswa dan mensupport segala kreativitas, bakat, dan minat teman-teman. Oke, berarti secara konkret tadi yang pertama Bung lakukan itu 3 bulan pertama terpilih, yang pertama itu membuat kegiatan nasional berskala nasional pada aspek sepak bola ya. Iya. Kemudian ada juga seninya, kemudian juga ada orasinya. Itu sudah berkaitan dengan yang minat dan bakat tadi kan? Nah, kemudian yang kedua yang saya mau konkretkan adalah terkait dengan menyelesaikan masalah-masalah internal di Universitas Saloleo. Kira-kira konkretnya apa yang akan diselesaikan 3 bulan pertama itu? Makanya Bang, di waktu 1 minggu terpilih itu saya gunakan untuk kemudian turun untuk kemudian berdiskusi bersama teman-teman di fakultas, HMPS untuk menangkap segala aspirasi yang ada di bawah, menangkap segala keresahan yang ada, supaya mampu untuk kemudian kita suarakan bersama-sama dan kita selesaikan secara bersama-sama. Tentunya di setiap fakultas itu memiliki problematika yang berbeda kadang. Ada juga masalah-masalah yang sama. Makanya itu kemudian harus kita tangkap. Di lain pihak misalkan ada teman-teman DPM yang kemudian menyerap aspirasi juga, itu ada teman-teman MPM yang kemudian menangkap aspirasi itu. Intinya kolaborasi itulah yang kemudian kita bangun. Masalah-masalah yang ada itu harus kita tangkap secara bersama-sama, kita akumulasi bersama, kita kajian bersama, bagaimana titik solusi dari permasalahan ini. Setelah misalkan kita dapatkan persoalan itu, maka kita lakukan langkah-langkah yang kemudian saya sampaikan sebelumnya. Itulah untuk langkah-langkah untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang ada di internal Universitas Saloleo. Oke, itu kan kalau kita bicara Bung turun di fakultas karena persoalan masing-masing fakultas itu berbeda. Tapi yang saya mau tanyakan adalah masalah yang memang terjadi secara umum atau secara universal yang ada di Universitas Saloleo yang akan Bung selesaikan ketika menjadi presiden mahasiswa. Bukan masalah UKT. Apa kira-kira, Bung? Masalah umum ya, yang memang terjadi yang berlaku di seluruh fakultas di UHW ini. Kira-kira apa yang akan Bung selesaikan dari 3 bulan pertama? Baik, Bang. Ini kan ini mau disampaikan sama masyarakat ini. Siap. Jadi masalah-masalah yang kemudian harus kemudian kita selesaikan, masalah umum yang terjadi di Universitas Saloleo adalah pertama mungkin bicara pada ranah fasilitas. Oke. Fasilitas itu betul-betul memang ada yang kemudian alhamdulillah hari ini sudah kemudian beberapa fakultas sudah dirampungkan, ada beberapa fasilitas yang kemudian beberapa fakultas juga belum selesaikan. Itu yang kemudian menjadi konsentrasi kita bersama supaya pada saat kita proses perkuliahan itu kita merasa nyaman ketika datang di kampus. Kita merasa tentram, damai dan sejuk ketika kita datang di kampus. Kemudian bicara juga pada persoalan penjualan buku itu, Bang. Oke, ya ini. Penjualan buku juga itu harus menjadi konsentrasi kita bersama. Boleh. Karena tidak boleh ada lagi pungutan-pungutan liar, tidak ada lagi pungli yang diambil dari mahasiswa. Itu tambah memberatkan teman-teman mahasiswa yang kasihan, yang kemudian harus uang jajannya disisihkan berapa, untuk belajarnya berapa, kemudian ditarik lagi pada persoalan penjualan buku yang seharusnya itu difasilitasi oleh pihak kampus itu sendiri. Makanya tidak boleh ada pungli-pungli seperti ini, tidak boleh lah kemudian ada hal-hal yang kemudian dilakukan di lain yang telah diatur di Universitas Saloleo. Tidak boleh lagi hal-hal itu terjadi dan itu menjadi konsentrasi kita bersama dan itu menjadi sikap secara personal saya menjadi ketua BEM Universitas Saloleo ke depan. Amin. Nah, di situ mempertegas, Bang. Boleh. Oke, jadi secara sederhana atau secara ringkasnya apa yang akan dilakukan oleh Bung Ali ini ketika menjadi presiden mahasiswa itu yang pertama adalah membuat kegiatan nasional pada aspek sepak bola, kemudian yang kedua akan membuat program kerja UKM juga kegiatan-kegiatan UKM, Bang. Kemudian bakat ya. Dan bakat pada aspek seni tadi, orasi. Iya. Saya lebih tambahkan juga mungkin di kegiatan-kegiatan misalkan UKM yang ada itu harus kemudian kita masukkan juga. Ada UKM SAR, ada UKM Pers. Misalkan UKM Pers, UKM kewirausahaan itu memang harus kemudian kita genjot, harus kemudian kita masifkan secara menyeluruh supaya betul-betul dirasakan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi untuk teman-teman ketika jadi presiden mahasiswa tagih ya. Karena kita sudah bicara isu ekonomi, isu politik ya, kemudian ada langkah strategis yang akan diambil. Jadi ini menjadi pegangan kita bersama bahwa inilah yang akan Bung lakukan ke depannya. Mungkin Bung itu diskusi kita pada siang hari ini sudah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Saya juga berterima kasih, Bang, sudah difasilitasi untuk kemudian berdialog pada kesempatan sore hari ini. Kita tunggu
mahasiswa silakan memberi nilai ya. Silakan berkomentar. Intinya untuk melihat kualitas dari seorang pemimpin, mereka yang tanggung jawab. Tidak perlu lagi kemudian kita panjang lebar untuk kemudian berdiskusi. Oke, Bung Anung ya. Siap, Terima kasih ya. Siap.